Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peranan teknologi dan AI dalam penerapan dan optimalisasi pembelajaran. Baik, untuk yang pertama, apa itu teknologi dan AI? Itu berbeda. Teknologi adalah konsepnya, bendanya, dan AI itu adalah programnya, begitu. Jadi kayak teknologi itu alat atau media yang kita gunakan untuk membantu dalam memudahkan pekerjaan kita dalam sehari-hari. Bahkan ketika kita menjadi seorang pengajar, teknologi itu sangat diperlukan seperti itu. Teknologi dalam pembelajaran itu berupa media yang harus menjadi jembatan sebagai alat untuk guru menyampaikan materi kepada siswanya. Nah, media atau teknologi itu sekarang sih sudah modern ya, dengan adanya teknologi yang semakin canggih, maka guru pun dituntut untuk bisa mengoperasikan teknologi tersebut supaya pembelajaran itu nyampe dengan menarik, mudah, dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didik atau siswanya seperti itu. Nah, di dalam teknologi sekarang yang semakin canggih itu tidak sekedar kita menulis di papan tulis saja, tidak sekedar kita berbicara seperti metode ceramah yang kita kasih, pembelajaran yang kita berikan kepada siswa. Kita juga memerlukan media-media yang menarik dan sejamannya siswa saat ini. Sebenarnya kalau kita dulu yang menjadi guru sekarang itu medianya ya mungkin masih sesederhana itu, mungkin ya guru hanya menjelaskan di depan kelas, memberikan contoh dengan mungkin pengalaman dengan bercerita saja tanpa memberikan bentuk yang disenangi oleh siswa. Contohnya kalau untuk saat ini itu seperti video, gambar, foto seperti itu. Nah, itu yang bisa ditampilkan menggunakan layar proyektor atau LCD. Nah, itu memerlukan teknologi yang lebih baik. AI itu tadi yang kita perlukan, teknologi itu untuk memberikan kesan yang baik seperti itu. Nah, ketika kita membuat video yang berhubungan dengan pelajaran, kita juga bisa membuat animasi yang memang sedang disenangi oleh anak-anak seperti itu. Nah, dengan bantuan AI ini, guru dapat menyampaikan pembelajaran yang menarik seperti itu. Ya, untuk dapat mengoperasikan teknologi tadi yang berhubungan dengan teknologi modern atau AI tadi, guru juga dibutuhkan atau diperlukan pelatihan pengembangan profesi. Pelatihan itu berbentuk yang berhubungan dengan AI juga seperti itu. Nah, sekarang untuk pelatihan apalagi di bawah naungan Kementerian Agama itu ada aplikasi pelatihan pintar. Nah, di situ guru bisa melatih dan mengembangkan profesinya melalui pelatihan si pintar tadi tanpa menyisihkan waktu yang banyak seperti itu. Jadi bisa sambil mengajar, bisa juga sambil mengerjakan pekerjaan rumah seperti itu. Nah, maka perlu guru mengembangkan profesinya yang dulunya metodenya hanya ceramah, metodenya hanya memberikan penjelasan saja. Sekarang juga harus bisa mengembangkan cara mendidiknya, cara mengajarnya dengan bantuan AI tadi melalui pelatihan dan pengembangan profesi guru itu tadi. Sejauh mana sih peranan teknologi AI itu tadi membantu kemampuan guru dalam mengajar? Menurut
saya itu sangat-sangat membantu karena dunia pendidikan saat ini itu sangat berbeda dengan dunia pendidikan ketika kami para guru saat ini saat menjadi siswa seperti itu. Kalau dulu mungkin dengan hukuman atau ancaman yang mungkin sedikit menakutkan saja sudah siswa itu takut, tapi sekarang ancaman yang se ekstrim apapun itu tidak mempan seperti itu. Maka dengan teknologi ini tadi guru itu bisa memberikan pembelajaran tanpa ekstra mentalnya itu terlalu diuji kayak gitu Kak. Apalagi sekarang peraturan, dengan adanya peraturan hak asasi manusia, jadi guru itu dibatasi dalam memberikan pendidikan kepada siswa. Guru sedikit saja memberikan hukuman yang itu terkesan seperti sedikit saja sih, nggak yang harus berat kayak gitu. Itu uh, hukum itu sudah kayak mana ya? Sudah guru aja itu seperti tidak ada harganya, seperti beda dengan dulu. Guru itu sangat-sangat dihormati menurut saya. Beda dengan sekarang, guru itu bahkan dianggap apalah seperti teman lah seperti itu. Ya memang benar guru itu memberikan pembelajaran bisa menjadi teman, bisa juga menjadi orang tua sebenarnya, tapi cara menghormatinya tidak seperti itu. Guru ya tetap guru yang harus tetap dihormati dengan adab adab perilaku budaya yang kita anut sebagai warga Indonesia yang mempunyai adab sopan santunnya tinggi seperti itu. Peranan AI sendiri salah satunya adalah dapat membantu menganalisis kemampuan dan kemajuan siswa. Jadi kemampuan anak yang berbeda saat ini, kurikulum Merdeka itu sudah memetakan nih anak seperti apa, kita harus tahu karakternya bagaimana, latar belakangnya seperti apa, kebutuhan belajarnya juga seperti apa, maka penanganannya juga harus berbeda. Nah, dengan AI ini tadi, dengan adanya teknologi modern saat ini itu sangat membantu gitu. Jadi anak yang bukan berkebutuhan khusus secara fisik bukan ya, tetapi perbedaan dalam pola pikir anak itu sangat membantu seperti itu. Anak yang suka di bidang sains tetapi tidak suka di bidang seni, nah itu juga berbeda penanganannya. Nah dengan AI ini tadi kita bisa memetakan dengan kita memberikan tes, baik itu tes tertulis maupun tes lisan ataupun tes-tes yang lainnya itu kita akan tahu anak ini karakternya yang masuk yang mana nih kayak gitu. Pelajaran mana yang paling dia sukai, bakat mereka ini ada yang bakat dan minatnya itu yang mana seperti itu. Nah dengan bantuan AI ini tadi kita bisa memetakan itu tanpa membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Selain itu kita juga dengan AI itu tadi kita juga bisa mengidentifikasi permasalahan lebih awal. Jadi mungkin di awal pembelajaran awal semester itu kita harus mengetahui bahwa karakter anak seperti apa dengan latar belakang dan budayanya itu di keluarganya bahkan di masyarakat itu seperti apa. Dengan AI itu tadi kita bisa mengetahuinya dengan cepat. Nah kemudian dengan adanya bantuan itu tadi kita akan mencari solusi dari masalah itu tadi. Harus bagaimana nih menangani anak yang seperti ini dan seperti itu. Nah kalau untuk anak, menurut saya sebagai siswa itu bantuan AI itu sangat membantu, terutama anak-anak yang keterbatasan dalam mencari atau mendapatkan sumber belajar gitu. Kalau dulu itu kita hanya terbatas dengan buku ataupun pembelajaran yang diberikan oleh guru gitu. Tapi kalau sekarang siswa itu secara luas ketika dia mempunyai teknologi dalam genggamannya, maka sumber informasi, sumber belajar dari manapun dia bisa dapatkan. Bahkan dengan bahasa yang berbeda pun mereka bisa mengerti gitu. Beda dengan kita dulu. Kita harus menunggu penjelasan dari guru, mencari arti kata yang kita tidak tahu seperti itu. Tapi kalau sekarang dengan teknologi
translate pakai Google aja udah selesai. Kemudian juga siswa yang rumah atau tempat tinggalnya itu bukan di kota, itu di perkampungan seperti itu. Nah, itu keterbatasan buku yang ada di perpustakaan dan lain sebagainya itu sangat sangat terbatas gitu. Buku pun tidak ada dijual secara bebas di kampungnya kayak gitu. Maka ini tadi menjadi kendala. Nah, dengan adanya teknologi ini tadi, anak-anak yang kurang dalam mencari media atau informasi pembelajaran tadi dengan mudah gitu, seperti itu. Jadi mau di Google, mau di mana aja, bahkan sekarang pun ada aplikasi yang memberikan pembelajaran secara online, yaitu salah satunya adalah Ruang Guru. Nah, di situ manfaatnya banyak sebenarnya. Jadi murid ini atau siswa ini tidak harus menunggu guru menjelaskan, ataupun memberikan informasi yang mereka butuhkan. Jadi mereka sudah langsung mencari informasi itu secara cepat, tepat, dan sesuai dengan keinginan mereka, seperti itu. Namun dengan adanya kemudahan tadi, pasti ada dampak yang tidak baiknya. Salah satunya kurang menghormati guru karena merasa sudah gampang, sudah mudah mencari informasi di luar. Kemudian keberadaan guru itu seperti tidak begitu dihormati, tidak dihargai, bahkan keberadaannya pun diacuhkan seperti itu. Nah, ini salah satu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh siswa, karena adab kepada guru itu sangat penting. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah itu dari guru. Ketika guru itu marah kepada siswa, tidak ridho, tidak memberikan keikhlasan hatinya, maka bisa jadi ilmu yang disampaikan itu tidak akan baik, tidak akan berkah. Bisa jadi menjadi ada petaka ataupun kejelekan yang akan diterima siswa tersebut. Itu salah satunya. Jadi kebermanfaatan dampak yang seperti itu sangat kita sayangkan. Hilangnya adab terhadap guru itu ya karena itu tadi, siswa sudah ketergantungan dengan adanya teknologi tadi. Guru mau ngajar gak ngajar, ataupun memberikan pembelajaran yang membosankan, tidak sesuai dengan keinginan mereka dengan gampangnya akan mencari pembelajaran itu di AI atau teknologi modern saat ini, di Google ataupun di media sosial lainnya seperti itu. Itu salah satu dampak buruknya seperti itu. Mungkin itu sekilas tentang peranan teknologi dan AI pada pembelajaran saat ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.